Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Edi Susanto. Eh, Kali ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah manajemen hubungan industrial. Kondisi hubungan industrial Indonesia, upah minimum dan kesejahteraan pekerja 2026. Kondisi hubungan industrial Indonesia, upah minimum dan kesejahteraan pekerja 2026. Analisis komprehensif mengenai dinamika hubungan tripartit kebijakan UMP terbaru, tantangan sektor padat karya, serta strategi membangun kepastian hukum dan iklim investasi yang berkelanjutan. Fokus sektor manufaktur dan padat karya, pendekatan tripartit negosiasi hukum, target utama hubungan industrial harmonis. Mengapa isu hubungan industri menjadi sangat penting? Upah minimum berada di titik temu kritis. Perintisan atas kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Itu perspektif keseimbangan makro, upah minimum bukan sekedar nominal angka gaji, penetapan upah menentukan daya beli puluhan juta pekerja, beban struktur biaya modal perusahaan, daya saing ekspor nasional, hingga potensi stabilitas hubungan industrial di daerah. Formula pengupahan 2006. Pemerintah menetapkan UMP dengan formula yang mengintegrasikan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks ALPAT tertentu untuk mencerminkan kondisi real riwayat daerah. Dinamika kepentingan, proses penetapan menempatkan pemerintah, pengusaha atau apindo, dan serikat pekerja dalam ruang negosiasi yang menuntut titik temu yang adil dan dapat dilaksanakan. Sektor bisnis, sektor manufaktur dan padat karya. Sektor manufaktur khususnya tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi fokus utama karena komponen tenaga kerja memegang porsi dominan dalam struktur biaya produksi. Sisi pekerja, kenaikan UMP sangat krusial untuk menjaga daya beli dan menopang kesejahteraan keluarga pekerja dari tekanan inflasi kebutuhan pokok. Sisi perusahaan, industri bermargin tipis dihadapkan pada dilema menjaga efisiensi biaya, tingkat produksi, aktivitas, daya saing ekspor, dan keberlanjutan lapangan kerja. Kebijakan dan regulasi, UMP 2026 apa yang berubah? Penetapan upah minimum mempertimbangkan kondisi spesifik dan kemampuan ekonomi daerah. Di pusat ekonomi daerah DKI Jakarta, UMP 2026 5.729.876 tercatat sebagai salah satu UMP tertinggi nasional, mencerminkan biaya hidup metropolitan yang tinggi dan kapasitas sektor jasa atau bisnis. Basis industri besar seperti di Jawa Barat, UMP 2026 2.317.601, mewakili provinsi dengan koridor manufaktur utama nasional. Tantangan disparitas antar kabupaten atau kota cukup signifikan. Destinasi relokasi Jawa Tengah, UMP 2026 2.317.386 menjadi pilihan utama relokasi pabrik padat karya karena biaya operasional dan upah relatif kompetitif. Komparatif analisis DKI Jakarta versus Jawa Tengah, disparitas upah. Perbandingan nominal UMP 2026 menggambarkan jurang perbedaan biaya hidup dan strategi daya saing wilayah. DKI Jakarta 5,73 juta per bulan, Jawa Tengah 2,32 juta per bulan. Selisih nominal 3,41 juta per bulan. Memicu kecenderungan relokasi industri padat karya dari area UMP tinggi ke Jawa Tengah, mendorong diskursus pemerataan pembangunan sarana infrastruktur logistik daerah. Dinamika paradigma, dua kepentingan dalam penetapan upah. Pekerja mengutamakan kelayakan hidup, pengusaha menekankan keberlanjutan usaha.
Perspektif Serikat Pekerja, buruh menyuarakan agar kenaikan upah menggunakan indeks variabel alfa yang lebih tinggi seperti usulan indeks 0,9 oleh KSPI. Upah harus mampu mengejar kenaikan real harga kebutuhan hidup layak dan inflasi pangan. Perspektif dunia usaha, pengusaha mengingatkan bahwa lonjakan upah terlalu tinggi menekan industri padat karya dan beresiko memicu gelombang PHK massal. Mengusulkan indeks lebih terukur demi efisiensi, daya saing ekspor, serta stabilitas lapangan kerja. Kerangka teori, analisis kerangka kerja tripartit, sinergi tiga pilar, pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam Dewan Pengupahan. Satu, pemerintah sebagai regulator, pengawasan ketat, dan mediasi objektif. Pengusaha, kemampuan finansial usaha, dan produktivitas. Tiga, pekerja, jaminan upah layak, dan kesejahteraan keluarga. Fungsi Dewan Pengupahan Daerah, lembaga ad hoc tripartit ini bertugas merumuskan saran dan rekomendasi pengupahan kepada gubernur dengan mengolah data statistik Badan Pusat Statistik atau BPS secara transparan. 8. Tahapan negosiasi, negosiasi kolektif, mencari titik temu, mengubah paradigma dan konfrontasi, menang kalah menjadi solusi win-win solution. Satu, data real, transparansi, laporan keuangan perusahaan, dan survei kebutuhan hidup layak di tingkat daerah. Yang kedua, dialog sosial, pertukaran perspektif, kepentingan tanpa tekanan manapun keputusan sepihak. Yang ketiga, kesepakatan, perumusan struktur dan skala upah yang adil dan realistis untuk dijalankan semua pihak. Musyawarah mufakat mengurangi potensi friksi aksi mogok kerja dan downturn produksi di pabrik. Regulasi dan hukum, hukum ketenagakerjaan dan kepastian aturan. Kepastian regulasi adalah fondasi penting terciptanya hubungan industrial yang stabil. Itu amanat putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah menyesuaikan formula penetapan UMP 2026 guna memenuhi perintah putusan MK menetapkan rentang indeks alfa yang lebih adil bagi pemenuhan KHL. Dua, peran Dewan Pengupahan, penguatan kewenangan Dewan Pengupahan Daerah menjamin rekomendasi penetapan upah berlandaskan variabel teknis objektif setempat. Mengapa kepastian hukum vital? Satu, untuk menjaga keputusan sepihak dari pihak pemilik usaha maupun tekanan liar di luar jalur hukum. Dua, memberikan kepastian bagi investor untuk menyusun penganggaran bisnis jangka panjang. Tiga, menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan yang sah jika timbul klaim pelanggaran. Lalu analisis kesejahteraan. Upah nominal versus kesejahteraan real. Kenaikan upah nominal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Kesejahteraan holistik pekerja dipengaruhi oleh 6 faktor indikator utama. Satu, inflasi harga. Dua, biaya hidup. Tiga, beban kerja. Empat, jaminan sosial. Lima, tunjangan non-upah. Enam, kepastian kerja. Dampak metrik. Dampak terhadap bisnis, pekerja, dan masyarakat. Dampak positif dan potensi resiko kelayakan upah harus dikelola secara komprehensif. Dari dunia bisnis, positifnya meningkatkan motivasi kerja, loyalitas, dan retensi SDM berkualitas. Tantangannya, penambahan biaya operasional wajib diimbangi peningkatan efisiensi dan inovasi produktivitas. Dari pekerja, positifnya peningkatan pendapatan bersih real menopang pemenuhan gizi keluarga. Tantangannya risiko rasionalisasi beban kerja jika efisiensi pabrik dinaikkan tajam. Untuk masyarakat, positifnya kenaikan konsumsi rumah tangga menggerakkan UMKM ekonomi lokal. Tantangannya, tekanan inflasi daerah jika suplai barang tidak dapat mengimbangi demand. Manajemen risiko, potensi konflik hubungan industrial. Konflik berpotensi pecah saat ekspektasi kelayakan upah buruh bertabrakan keras dengan keterbatasan batas-batas finansial pengusaha. Satu, bentuk eskalasi konflik, aksi mogok kerja massal, aksi unjuk rasa di ruang publik, hingga gugatan perselisihan ke PPH. Kunci mitigasi dini, transparansi data finansial usaha,
keterbukaan laporan BPS, dan intensifikasi forum bipartit internal. Strategi solusi, 7 strategi hubungan industrial harmonis, langkah taktis sistematis, mencegah perselisihan pengupahan secara berkelanjutan. Satu, data transparan. Dua, pengaruh kuat tripartit. Tiga, link ke produktivitas. Empat, skala upah adil. Lima, fasilitas kesejahteraan. Enam, mediasi dini. Tujuh, hindari sepihak. 14, rekomendasi aksi, rekomendasi konkret untuk tiga pihak, pembagian tanggung jawab terstruktur demi stabilitas industri nasional. Dari pemerintah, buat formula UMP transparan dan adaptif daerah, perketat pengawasan pelaksanaan UMP di lapangan, sediakan subsidi fasilitas publik seperti transportasi atau perumahan untuk pengusaha, tingkatkan efisiensi dan teknologi manufaktur, buka audit kondisi finansial usaha secara jujur. Tiga, patuhi hak norma dasar keselamatan dan kesejahteraan buruh. Untuk serikat pekerja, gunakan argumentasi tuntutan berbasis data riset. Utamakan jalur musyawarah bipartit dan tripartit. Tiga, dorong program peningkatan skill kompetensi anggota. Kesimpulan utama, keseimbangan upah layak dan keberlanjutan usaha, transparansi data, dialog sosial, negosiasi adil, kepastian hukum, menghasilkan kesejahteraan. Hubungan industrial yang harmonis dan inklusif dapat terwujud jika seluruh pihak menempatkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan industri sebagai dua roda yang saling menopang, bukan saling meniadakan. Landasan referensi sumber berita dari kerangka akademik, referensi Detik Finance, dan kata data. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.